Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Senin 12 Oktober 2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara bendera Semak 2 Menabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan di bidang pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta.
Maninggian Cipta, mulai. Cukup. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sautasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa.
kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara barisan diserahkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati Bapak Kepala SMAK 2 Penabur Jakarta, yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SMAK 2 Penabur Jakarta, dan yang saya cintai siswa dan siswi SMAK 2 Penabur Jakarta. Selamat pagi semuanya. Semoga kita masih berada pada lindungan Tuhan, kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul atau masih bisa melaksanakan upacara virtual pada hari Senin pagi hari ini. Pagi ini saya akan sedikit menyampaikan tentang belajar hidup mandiri. Bagaimana sih kita untuk hidup mandiri itu? Ini sangat bisa dihubungkan dengan kondisi saat ini yang kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, di mana yang biasanya kita melakukan banyak hal, kita melakukan berbagai kegiatan itu secara bersama-sama, tapi untuk menjaga atau untuk mengurangi resiko tertularnya virus COVID-19 ini, saat ini kita harus melakukan segala sesuatunya dengan sendiri atau dengan mandiri. Seperti sekarang pun yang kita biasanya upacara bersama di lapangan atas ya, kita harus melakukan upacara secara terpisah, secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, yang biasanya kita lakukan juga belajar bersama, sekarang kalian harus melakukan secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Yang biasa kita khususnya nih di pelajaran olahraga, yang kita biasa main game, kita biasa melakukan aktivitas bersama di lapangan, karena sekarang kita mengurangi aktivitas untuk saling bersentuhan, kita tetap melakukan pelajaran olahraganya di rumah. Mungkin beberapa kelas sudah mengalami bagaimana rasanya olahraga di kamar, berapa olahraga di rumah masing-masing, ada yang melakukan di lorong apartemennya, ada yang melakukan di kamarnya tuh tempat tidurnya digeser-geser segala macam, yang gimana tetap bisa melaksanakan pelajaran olahraga dengan baik. Nah, di sini saya akan sedikit bilang ke kalian agar menjadi manusia yang mandiri. Jadi seperti ini, orang itu akan bagaimana ya? Orang itu akan lebih dihargai kalau bisa hidup mandiri. Contohnya, jika kalian melakukan sesuatu contohnya nih, misalkan kalian masih bangun pagi masih dibangunkan orang tua, atau makan siang pun kalian sudah tahu kalian punya sakit mah. Kalian tidak bisa nih terlambat makan, tapi kalian langgar sendiri karena yaitu tadi, karena kalian belum bisa membawa diri kalian sendiri. Jadi apa-apa masih harus diingatkan. Kalian punya penyakit tertentu atau kalian masih dalam treatment tertentu yang mengharuskan kalian harus minum obat di waktu-waktu tertentu, tapi kalian tidak melakukannya. Nah, berarti itu untuk mengatur diri kalian sendiri saja kalian belum bisa, berarti kalian belum bisa mandiri. Nah, itu akan merepotkan orang lain, sehingga kalian akan dipandang orang lain gimana ya, bukan sebelah mata, tapi kalian akan dipandang kalian akan dipandang orang lain itu, wah, orang ini merepotkan nih, dirinya sendiri saja tidak bisa mengurus, seperti itu. Kita ngomongin misalkan yang skala lebih besar lagi, kalau kita membicarakan tentang fashion, kita membicarakan tentang clothing atau pakaian atau apapun, yang dimana orang-orang kita itu kita lebih berbangga, lebih gengsinya lebih besar ketika kita menggunakan pakaian atau kita menggunakan sepatu misalkan itu yang dari merek luar negeri, ya kan,
Kalian bisa apa ya, yang paling terdekat contohnya beberapa selebgram mungkin yang dekat dengan kalian atau bahkan kalian follow, mereka lebih tertarik mempromosikan brand-brand luar negeri, entah dari sepatu, kemudian make up, kemudian kaos segala macam. Mereka akan berbangga menggunakan itu. Mungkin ada beberapa selebgram yang memang mempromosikan brand dalam negeri. Nah, itu karena dibayar, karena mendapatkan mendapatkan uang yang banyak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap tuh bangga dengan lifestyle mereka, tetap menggunakan pakaian-pakaian yang dari luar negeri. Apalagi sudah masuk di golongan tertentu yang memang wah kayaknya kalau brand saya lokalan bakal dibully nih, seperti itu. Bahkan di kalian pun bangga nih misalkan punya sepatu yang ya kalian tahu sendirilah yang air itu, walaupun license-nya memang luar negeri, tapi sepatunya itu dibuat di Bandung. Nah, itu gimana tuh? Mending kalian beli langsung yang mereknya Indonesia. Kalian akan lebih memajukan industri sepatu yang ada di Indonesia ini. Kemudian lagi, contoh, misalkan kalian sebagai murid, kalian tidak percaya diri dengan kemampuan kalian. Kalian tidak percaya diri dengan hasil belajar kalian, sehingga waktu PH atau waktu ulangan kalian berusaha untuk nge-cheat atau berusaha untuk menyontek. Nah, mungkin kalau waktu pembelajaran biasa ini bisa diminimalisir. Nah, sekarang kan kalian belajar sendiri di rumah, kalian mengerjakan ulangan sendiri di rumah. Nah, itu potensi untuk kalian menyonteknya tidak dipungkiri itu sangat besar. Apapun bentuk ulangannya, ya mau pakai Google Form kayak, mau pakai Squishes, mau pakai apalagi Moodle, kalian pasti saya percaya semakin canggih teknologi itu pasti diimbangi dengan manusia yang akan semakin jahil atau manusia yang semakin licik juga. Nah, itu sejalan. Jadi walaupun para guru itu sudah menyiapkan segala macam cara untuk mengurangi potensi menyontek kalian, kalau memang kalian niatnya mau menyontek, kalian niatnya tidak pede dengan hasil belajar kalian, ya sudah, itu pasti akan terjadi. Dan kami juga tidak bisa mengawasi dan tidak bisa mengejudge, wah ini kalau nilai ulangan offline nilainya pasti remet nih anak ini, tapi kok waktu sudah hampir 2 semester ini PH online dia nilainya bagus terus. Nah, kami juga tidak bisa mengejudge seperti itu karena kami tidak melihat proses kalian di rumah seperti apa. Nah, itu kalian berarti kurang pede tuh kalau kalian masih menyontek. Padahal kalian bisa saja tuh kalian mengandalkan ingatan kalian atau mengandalkan kebiasaan belajar kalian yang notabene di mana sekarang kalian bisa lebih fleksibel dalam belajar, kalian bisa lebih enjoy dalam belajar, sehingga waktu pengambilan nilai pun kalian sebenarnya tidak ada masalah. Nah, jadi kalian harus tetap harus bisa percaya diri atas kemampuan kalian, terlebih saat pengambilan nilai, terlebih saat ini kan sudah mepet mau pas. Nah, kalian harus percaya dengan kemampuan kalian sendiri. Oke, itu soal contoh dari murid. Kemudian saya beri contoh satu lagi. Di Indonesia ini, negara kita ini kan sumber daya alamnya itu sangat kaya, ya. Di mana lagi ada negara dengan pulau ribuan, pantai yang segitu luas, kemudian apalagi gunung berapi yang banyak, potensi wisata yang sedemikian rupa. Kemudian kita punya tambang emas di Papua, tapi coba sekarang dihitung sumber daya manusianya, hanya berapa persen sumber daya manusia yang bisa sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan atau bisa pinter dalam mengambil sumber daya alam yang negara kita punya ini. Nah, itu kan tidak banyak. Kita masih banyak mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Kita masih banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Kita masih banyak menggantungkan
potensi alam kita kepada luar negeri. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal Indonesia itu manusianya jumlahnya kalau tidak salah di urutan keempat atau kelima dengan populasi terbanyak. Nah, dengan manusia sebanyak itu, apakah tidak ada tuh satu atau dua orang yang bisa menghandle nih sumber daya alam yang sudah kita punya? Kan kerugian itu suatu kerugian buat negara kita kan. Kita sudah punya bahan baku, kita sudah punya material yang banyak, tapi kita masih membagi, kita masih memberikannya dengan negara lain, karena memang yang mengambil atau yang memaksimalkan potensi alam itu adalah negara lain. Nah, berarti kan kita belum negara kita belum bisa secara mandiri seperti itu. Kalau kalian tahu ada beberapa negara yang cukup mandiri, yaitu dengan cara dia nggak boleh menggunakan produk-produk dari luar negeri. Lah, terus dia pakai produk apa ya? Mereka pakai memproduksi sendiri. Dan itu persaingan di dalam negaranya bagus, tidak ada yang monopoli seperti di negara kita. Misalkan di negara kita ini, kalau kalian tahu beberapa brand yang memang dibuat limited, kemudian digoreng oleh para influencer sehingga harganya naik, ya udah, bagaimana kita akan tertarik untuk membeli barang itu karena harganya saja banyak yang digoreng atau dimainkan seperti itu. Nah, untuk menutup amanat saya pada pagi hari ini, kita ingat kembali Pak Soekarno dulu, Bapak Proklamator kita itu berpesan kepada pemuda-pemuda, kalian kelak sebagai bangsa atau sebagai individu harus bisa berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri. Terima kasih, amanat cukup. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Padamu Negeri, ciptaan Kusbini. Pembacaan visi misi BPK Penabur diikuti oleh seluruh siswa. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur.
pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Chris Arthur selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan seluruh staf SMAK 2 Penabur Jakarta, juga siswa-siswi kelas 10 sampai 12 yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya yang luar biasa sehingga saya bisa berbicara kepada semua yang menghadiri upacara hari ini dan kita semua ada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang membangun hidup mandiri. Menurut saya, topik ini merupakan topik yang sangat menarik, apalagi dalam kondisi saat ini. Saya akan awali dengan membahas tentang kemandirian. Seiring berjalannya waktu, kita semakin dituntut untuk bersikap dewasa dan belajar untuk melepaskan diri dari berbagai ketergantungan, atau dengan kata lain, belajar untuk mandiri. Arti dari kata mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain. Meski manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain, ada saat-saat di mana kita perlu untuk bersikap mandiri. Pada kondisi ini, saya melihat bahwa banyak orang, khususnya pelajar, mengalami kesulitan untuk bersikap mandiri. Misalnya, karena pengawasan yang terbatas dari guru, banyak dari kita mengambil kesempatan untuk mengandalkan teman atau sumber-sumber lain dalam mengerjakan tugas atau bahkan ulangan. Kemandirian hendaknya kita latih, dan akan semakin kuat seiring kita melatihnya. Dan kemandirian itu akan menjadi suatu hal yang penting untuk masa depan kita nanti. Apa saja contoh kemandirian? Bagi pelajar seperti saya dan teman-teman, mandiri bisa berupa hal-hal kecil, seperti mengerjakan tugas tanpa bergantung pada teman, atau mencoba mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kita. Dengan kita bersikap mandiri, kita akan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain, dan hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan diri dan melatih kemampuan kita untuk berfungsi sebagai seseorang yang kompeten. Oleh karena itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk bersikap mandiri. Mulailah dari perkara-perkara yang kecil, maka kita akan siap untuk mandiri dalam perkara-perkara yang besar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kiranya menyinggung. Semoga materi yang saya berikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi setiap dari kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Renungan dan doa. Untuk mengawali renungan hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami masih bisa bangun pada hari ini Tuhan dan menghadiri sekolah. Ya Bapak, sekarang kami akan membaca sedikit dari firman-Mu, sampaikanlah rencana-Mu kepada kami Tuhan melalui firman ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pagi ini adalah terus berproses, dengan bacaan Alkitabnya diambil dari Mazmur 126 ayat 1-6. Ayat masnya diambil dari Mazmur 126 ayat 3, yaitu Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bestians, banyak orang mengatakan bahwa hidup itu proses. Kita lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua. Demikianlah proses hidup manusia. Apa yang dimaksud dengan proses? Proses merupakan tahapan yang ditempuh atau dijalani. Dalam proses hidup ini, tidak selamanya akan berhasil seperti rencana kita. Kegagalan ataupun kesulitan juga merupakan bagian dari proses. Nyanyian ziarah bangsa Israel dalam Mazmur 126 merupakan gambaran dari proses yang dijalani oleh bangsa Israel. Pada ayat 1-3 diceritakan bahwa bangsa Israel sedang mengingat kembali peristiwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Mereka mengenang saat di mana Tuhan telah melakukan perkara besar kepada mereka. Sukacita melingkupi mereka kala itu. Ayat selanjutnya menggambarkan pengharapan bangsa Israel di tengah kondisi yang cukup sulit. Sekalipun kondisi mereka cukup sulit, namun kenangan akan suatu keadaan yang indah di masa lalu membawa pengharapan bagi mereka. Mereka yakin bahwa usaha yang telah mereka lakukan akan membuahkan hasil yang setimpal. Penyertaan Tuhan yang mereka rasakan memberikan semangat bagi mereka.
Bastions, proses yang dijalani oleh bangsa Israel tidak berhenti. Mereka pernah merasakan kemudahan, namun mereka juga merasakan kesulitan. Kemudahan yang telah didapatkan merupakan tanda pengingat atau kasih Allah terhadap mereka. Hal itulah yang memampukan mereka untuk menjalani kesulitan yang dihadapi. Proses juga terus berjalan dalam hidup kita. Mampukah kita menjalani setiap proses itu? Marilah menjadikan kesulitan sebagai bagian dari proses yang perlu kita lalui dan bukan hindari. Tuhan akan memampukan kita untuk terus berproses. Marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah apa yang telah kami dengar bisa kami terapkan ya Bapak. Sekarang kami akan memulai pelajaran hari ini. Sertai kami ya Bapak. Biarlah apa yang kami lakukan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Siap.